Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2.A.3 mulai dari diri mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai trapesium usia, di mana trapesium usia yaitu gambaran umum yang terjadi mulai dari kita lahir sampai usia yang akan dijalani. Dalam trapesium usia terdapat peristiwa positif dan negatif yang telah kita jalani sebelumnya. Berikut ini contoh trapesium usia yang saya alami. Mari kita lihat. Dalam trapesium usia saya terlihat bahwa usia saya saat ini yaitu 37 tahun, yaitu usia produktif, di mana usia pensiunnya adalah 60 tahun. Pada saat usia sekolah, saya mengalami peristiwa negatif dan peristiwa positif, di mana peristiwa negatif terjadi pada saat usia saya 13 tahun, dan peristiwa positif terjadi pada saat usia saya 18 tahun. Sehingga selisih pengalaman positif dengan usia saya saat ini adalah 37 tahun dikurangi 18 tahun, yaitu 19 tahun. Dan selisih pengalaman negatif saya dengan usia saya saat ini adalah 37 tahun dikurangi 13 tahun, yaitu 24 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas tugas 1, yaitu refleksi. Dalam trapesium usia ada peristiwa positif dan negatif yang saya akan tuliskan di sini. Ada peristiwa negatif dan peristiwa positif yang pernah saya lalui. Peristiwa negatif terjadi ketika usia saya 13 tahun dan peristiwa positif terjadi pada saat usia saya 18 tahun. Peristiwa negatif yang saya alami sewaktu masih berusia 13 tahun adalah kepasifan yang saya alami dalam bergaul dengan teman-teman. Saya sangat tidak percaya diri karena merasa jelek, kuper, dan culun. Saya tertarik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, namun tidak berani untuk mengikutinya karena ketidakpercayaan diri yang sangat parah. Akhirnya, saya hanya terfokus pada kegiatan pembelajaran dan tidak tertarik lagi dengan kegiatan apapun yang menuju ke arah kolaborasi atau kerjasama dengan teman. Sementara, peristiwa positif yang saya alami adalah saat usia 18 tahun saya masuk kelas IPA, yaitu jurusan yang dianggap elit kala itu di SMAN 1 Majalengka, yang saya dan orang tua saya idam-idamkan saat itu. Serta tidak semua orang bisa masuk kelas tersebut karena dianggap sulit. Di kelas itu pula saya mendapat ranking 1 atau peringkat 1 di semester ganjil. Pertanyaan nomor 2, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa positif adalah guru yang membimbing dan orang tua saya. Sementara dalam peristiwa negatif, orang yang terlibat adalah teman-teman saya. Karena kala itu saya merasa tidak percaya diri dalam bergaul bersama teman-teman saya. Pertanyaan nomor 3, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Peristiwa positif, saya merasa bahagia, percaya diri, dan optimis ketika saya mendapat ranking 1 di kelas IPA 4 SMAN 1 Majalengka, sehingga saya pada akhirnya dapat masuk kuliah jurusan eksak
yakni jurusan farmasi di 2 universitas terkemuka di Jakarta dan Cimahi, di mana manfaatnya bisa saya rasakan hingga saat ini, yaitu saya bisa mengemban 2 profesi sekaligus, yaitu profesi sebagai guru yang sangat saya banggakan dan profesi sebagai apoteker yang sangat saya cintai. Peristiwa negatif. Saya merasa sedih, merasa rendah diri, dan sekarang jika saya mengingat masa-masa itu, saya terkadang menyesal, sedih, dan selalu berpikir mengapa saya merasa tidak percaya diri, minder, dan penuh ketakutan saat itu. Pertanyaan nomor 4. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Jawabannya, karena hal tersebut membekas dan memberi kesan yang mendalam sehingga tersimpan dalam ingatan dan memori saya. Dan hal ini sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter saya. Pertanyaan nomor 5. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Jawabannya, di sini saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif maupun negatif dapat bertahan lama dalam ingatan atau memori jangka panjang, serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga sebagai pendidik harus selalu berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik kepada peserta didik yang dapat memberikan emosi positif agar karakter peserta didik berkembang semakin baik. Sedangkan dari emosi pelacik, saya lebih bisa mengenali emosi, serta lebih paham tentang emosi dasar manusia. Kemudian, gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi guru, karena dengan mengetahui keadaan emosi peserta didik, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Pertanyaan nomor 6, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran? Jawabannya, peran guru yang menuntun, mengayomi, kreatif, inovatif, yang menjadi suri teladan yang baik akan memberikan pembelajaran yang bermakna untuk murid-muridnya. Pertanyaan penting lainnya adalah, apa nilai-nilai dan peran dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah: yang pertama, mampu membimbing murid untuk belajar dari pengalaman dan masa lalu yang membuat diri mereka menjadi lebih bersemangat. Tentunya dengan melupakan masa lalu yang negatif, dengan memotivasi diri dengan hal-hal positif yang dapat meningkatkan kualitas diri di masa sekarang dan di masa mendatang. Yang kedua, komunikatif dan perhatian kepada murid sehingga mereka terbuka dengan permasalahan mereka, menghargai pendapat mereka, ide-ide, dan saran-saran dari mereka. Sementara, peran dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah: yang pertama, sebagai guru, saya berperan menuntun murid sesuai dengan kodratnya, memberikan suri teladan yang baik, memberi semangat dan motivasi kepada murid-murid, memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, dengan rekan guru dan komunitas sekolah, saya berbagi ilmu, informasi, dan belajar bersama, serta diskusi tentang semua hal yang berhubungan dengan pembelajaran, memberikan ide-ide dan inovasi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Sekian video pemaparan modul 1.2 mulai dari diri mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini
banyak bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.